Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Ketua PPLP PT PGRI Banjarmasin, yang kita hormati Ketua Istiqai PPGRI Banjarmasin beserta dengan Wakil Ketua, para dosen, karyawan, dan seluruh keluarga besar Istiqai PPGRI Banjarmasin. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya dan juga nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat ya. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah keafiatan, kesehatan, sehingga bisa beraktivitas dengan optimal, dan mudah-mudahan juga segala aktivitas kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sebagaimana juga sebelumnya, yaitu kita melaksanakan kegiatan rutin kajian bulanan kita, dan alhamdulillah pada hari ini hari Rabu ya, tanggal 20 Rajab 20 atau 19 ya 19 ya 19 Rajab 1442 Hijriah, yang mana kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab ini termasuk salah satu di antara bulan haram ya. Dan juga terjadi peristiwa besar, di antaranya ada peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga pada kesempatan hari ini mungkin sekaligus kita juga sampai kita laksanakan dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan pada pertemuan kali ini juga ini agak berbeda ya dengan biasanya. Ya, ini karena kita masih di masa pandemi, sehingga diharapkan kita semua tetap menjaga 5M ya. 5M yaitu memakai masker ya, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan keluar tuh hanya ketika ada hal yang sangat perlu gitu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan ikhtiar tadi kita senantiasa dijaga oleh Allah dari musibah Covid ini gitu, seperti itu. Ya, jadi sebagaimana tadi karena kita masih pandemi, sehingga memang kajian kali ini kita laksanakan secara offline ya, dengan tentu menjaga protokol kesehatan. Makanya juga tadi kita menyediakan di luar ada tempat untuk cuci tangan dan juga sabun ya, di dalam upaya kita untuk mengikhtiari supaya kita bisa terhindari musibah ini. Ini juga sekaligus harus minta izin kepada Ustadz Jamal Hadi, yang juga kami terima kasih atas kehadiran Pian pada kesempatan hari ini. Jadi dalam pengajian hari ini juga kami siarkan ya secara langsung di channel YouTube Istiqai PPGRI Banjarmasin. Jadi selain yang hadir di aula ini, juga sebagian juga bisa menyimak di channel YouTube kita, gitu, seperti itu. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita buka pada pengajian kita hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Selanjutnya mari kita dengar bersama tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Jamal Hadi. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol.
Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Yayasan ISTIKAIP PGRI Banjarmasin, Ibu Ketua ISTIKAIP Banjarmasin, beserta Wakil Ketua, para dosen dan segenap keluarga besar ISTIKIP PGRI Banjarmasin. Rasa nyaman menyambat STIKIP lah. Dari urun jarang menyambat ISTIKAIP, STIKIP gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan mudah-mudahan kawan-kawan kita yang hari ini berhalangan hadir, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Termasuk yang keluarganya sakit juga kita doakan mudah semoga cepat sembuh. Kemudian kita juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Keluarga kita yang masih hidup kita doakan, ataupun keluarga kita yang sudah kembali ke pangkuan Allah untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat limpahan ampunan dan selalu mendapat curahan rahmat yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana masih dalam bulan Rajab ya, dan kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ulun ingin mencoba menghubungkan antara kelebihan salat ya, kelebihan salat dengan dalam rangka menghadapi kondisi saat ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita lihat bahwa salat itu terdiri dari 17 rakaat ya. 17 rakaat dalam sehari semalam. Ma furida 'alaika wa 'ala ummatika ya Muhammad. Begitu dialog antara Nabi Musa dengan Nabi kita ketika beliau pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa yang diwajibkan kepadamu dan apa yang diwajibkan terhadap umatmu. Ma furida 'alaika wa 'ala ummatika. Beliau kemudian menjawab, furida 'alayya wa 'ala ummati khamsina salatan. Allah wajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu salat ya. Kemudian pas ali takhfif, minta keringanan kata Nabi Musa. Karena umatmu tidak akan mampu melakukannya. 50 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya diberikan keringanan 5 dan seterusnya sampai kepada 5 waktu. Ini barangkali sudah sering disampaikan oleh para mubalik dan mubalighah ya, sehubungan dengan ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang ingin kita angkat adalah bahwa dari 5 waktu salat dalam sehari semalam, 17 rakaat, itu kira-kira Banglah coba Bang kita berhitung. Dosen matematika yang mana dosen matematika? Oh ini ya. Coba Bang kita berhitung ya, kita berhitung. Kita santai aja hari ini.
Dari 17 rakaat itu mari kita coba menghitung ada berapa takbir di dalamnya. Anggaplah salat Zuhur dulu. Salat Zuhur dulu. Salat Zuhur itu 4 rakaat ya. 4 rakaat. Takbir itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan pekerjaan lain selain pekerjaan salat. Batasan antara pekerjaan di luar salat dengan pekerjaan di dalam salat. Itu namanya takbiratul ihram. Awaluhu takbir wa akhiruhu taslim. Kan seperti itu. Salat itu awalnya takbir, akhirnya adalah taslim atau salam. Ada takbiratul ihram yang oleh Imam Syafi'i dalam rukun salat oleh Imam Syafi'i disebutkan di dalam takbiratul ihram itulah letaknya niat ya. Niat. Niat itu ada 3 rukun, pertama al-qasdu menyengaja, kemudian yang kedua at-ta'arradu menyebutkan fardu atau sunnatnya salat itu, kemudian yang ketiga adalah at-ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan waktunya. Kalau johor sebut johor, kalau asar sebut asar. Jadi menyebutkan zohor 4 rakaat itu hukumnya sunat Bapak Ibu. Tanpa disebutkan 4 rakaat, niatnya sudah sah. Karena yang wajib dalam niat itu ada 3. Pertama al-qasdu, saya ulangi. Kemudian at-ta'arradu, kemudian at-ta'yin. Menyengaja, menyebut fardu atau sunatnya, kemudian menyebut waktunya. Kalau salat johor, berarti yang wajib dalam niat itu adalah aku salat fardu johor. Ya. Aku salat fardu asar. Itu yang wajib disebut dalam niat tadi. Aku salat fardu maghrib. Aku salat fardu isya. Aku salat fardu subuh. Menyebutkan jumlah rakaat termasuk menghadap kiblat kecuali mengikut imam, ya harus disebut mengikut imam. Menyebut karena Allah Ta'ala itu sesungguhnya adalah sunat dalam niat. Itu dalam Imam Syafi'i seperti itu. Kalau Imam Abu Yusuf lain lagi. Kalau Imam Abu Yusuf boleh niat itu disebutkan sebelum salat. Karena berudu itu sendiri menunjukkan kita ingin salat kata beliau. Jadi misalnya aku salat fardu johor 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Oleh Imam Abu Yusuf boleh seperti itu. Tapi oleh Imam Syafi'i niat itu harus ada dalam takbiratul ihram tadi. Baik Bapak Ibu, sehingga ketika kita memahami itu, ya ketika kita memahami itu bahwa niat itu cuma 3 tadi yang wajib, maka tidak perlu susah dalam menyatukan niat itu dengan takbiratul ihram. Maksud susah itu begini, ada orang-orang tertentu, mohon maaf, orang-orang tertentu yang memaksakan menyebut menghadap kiblat, menyebut jumlah rakaatnya, menyebut karena Allah Ta'ala, sehingga takbirnya Allahu Akbar. karena ingin menyebut semuanya tadi. Padahal yang wajib disebut cuma 3 tadi. Al-qasdu wa ta'rad wa ta'yin. Ya. Ada juga orang yang astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bahasa pulang. Masya Allah. Kasiannya. Ulun pernah itu. Pernah tetamu orang seperti itu yang imam hampir rokok sudah imam. Dia baru takbir. Kira-kira yang terakhir itu barangkali bisa lebih baik yang sebelumnya daripada yang terakhir. Cuma karena imam sudah rokok ya terpaksa seadanya. Nah ada orang seperti itu, kasihan. Nah mudah-mudahan kita tidak ada seperti itu. Jangan diladeni Bapak Ibu. Jangan dilayani. Pokoknya yakin saja bahwa kita sudah menempatkan niat itu dalam takbir tadi. Tidak perlu harus disebutkan semuanya. Nah ini yang pertama yang kita angkat. Jadi takbir yang pertama itu adalah takbiratul ihram ya.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada istilah takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan, baik perpindahan dari rakaat kepada rakaat berikutnya atau perpindahan dari rukun ke rukun. Dari i'tidal kepada sujud, dari sujud kepada duduk antara dua sujud, dari duduk antara dua sujud kepada sujud lagi, dari sujud yang kedua naik rakaat kedua, itu takbir intikal namanya. Perpindahan rukun ke rukun atau perpindahan dari rakaat yang pertama kepada rakaat yang berikutnya. Nah sekarang kira-kira amun berhitung kada usah kan kalau lah. Lambat menghitung. Kira-kira pian percaya aja kan lah, bubuan pian percaya aja kan. Bahwa salat johor itu 4 rakaat terdiri dari 22 kali takbir. Mahitungnya na bahasa kena Pak Ahmad? Bahasa kena mahitungnya. Ya. Pian hari ini percaya dengan ulun dulu. Salat johor itu 4 rakaat terdiri dari 22 kali takbir. Baik takbiratul ihram maupun takbir intikal tadi. Allahu Akbar 1. Hendak rokok. Allahu Akbar 2. Sami Allahu liman hamidah, bukan, itu tasmi' namanya. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya sampai kepada salam. Itu jumlahnya 22 kali takbir dalam salat 4 rakaat. Berarti johor, asar, isya. Masing-masing 22 kali 3 berapa? 66. Kita simpan dulu Bapak Ibu, 66 kita simpan dulu. Sekarang sholat maghrib 3 rakaat. Berapa kali takbir di dalamnya? Ada 17 kali. 66 tambah 17 berapa? 83. Ya. Nah sekarang sholat subuh 2 rakaat. Ayo kira-kira berapa kali takbir dalam salat subuh 2 rakaat? Berapa? 11 kali. 11 kali Bu? 11 kali. Nah sekarang Bapak Ibu, 66 tambah 17 tambah 11 sama dengan 94. 94. Ada apa di balik angka 94? 94. Nah sekarang mohon maaf, dosen agama, adakah dosen agama? Ada ya? Tadi dosen matematika ya kita berhitung. Ya, dosen agama ada? Ya. Surah yang ke-94 itu surah apa dalam Al-Quran? Pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, dan seterusnya. Bukan berarti ulun kada hafal, tapi menyingkat waktu. Tapi kira-kira kada hafal jauh Ustadznya. Surah yang ke-93 itu surah Ad-Duha. Berarti surah yang ke-94 itu adalah surah Al-Insyirah. Masya Allah Bapak Ibu. Alam Nasrah itu surah yang ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, yang memberatkan bebanmu, dan kami telah menghilangkan bebanmu. Allazi anqadha zahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Apa sambungannya? Wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat sebutan namamu, kami tinggikan sebutan namamu. Kita sudah paham itu, ketika disebut nama Allah, nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebut
mendampingi nama Allah. Wa rafa'na laka zikrah. Dari dulu sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat nama Rasulullah tetap disebut-sebut. Itu lain bahasan lagi kita. Lain bahasan lagi. Kenapa nama Rasulullah tetap disebut-sebut? Karena beliau ada meninggalkan sesuatu yang kita rasakan betul-betul manfaatnya. Sehingga kita mengenang beliau. Itu nanti bahasan lain. Inti dari surah Al-Insyirah itu adalah, Masya Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesempitan ada kelapangan. Sesungguhnya di balik penderitaan ada kebahagiaan. Satu lagi, sesungguhnya di balik penyakit pasti ada kesembuhan. Inna ma'al usri yusra. Diulang Allah lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesempitan pasti ada kelapangan. Di balik penderitaan pasti ada kebahagiaan. Di balik penyakit pasti ada kesembuhan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu selesai melakukan satu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lain. Apa sambungannya? Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu kamu berserah diri. Surah Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan 8. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, berarti pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa sesulit apapun kondisi kita saat ini, asalkan kita menegakkan 94 kali takbir dalam sehari semalam, maka Allah akan memberikan kemudahan. Sesempit apapun perasaan kita. Perasaan sempit itu, jadi orang Banjar pusang. Piupu is asaeng, ya pusang. Kira-kira dalam kamus bahasa Indonesia adalah kira-kira. Dosen bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia adalah pusang. Kadada ya. Kira-kira makna yang agak mirip itu galau lah kayak itu nah, galau. Galau pun tidak ada mungkin ya dalam kamus. Tidak ada karena galau itu bahasa Jakarta. Ya. Dalam bahasa Arab disebut hamun. Hamun itu rasa sempit. Ada kami di pondok dulu waktu di Gontor dulu ada istilah hamun murakab. Hamun murakab itu artinya sedih yang bertubi-tubi. Sudah jatuh tertimpa tangga kan? Tangganya diinjak oleh kerbau yang hamil kembar 12. Itu sedih yang bertumpang-tumpang. Hamun murakab jar bahasa kami di Pondok Bahari. Sedih yang bertubi-tubi. Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan baru. Belum teratasi satu persoalan, ternyata muncul lagi persoalan baru. Hamun murakab. Ada doa kan yang bagus kita baca. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya mal ibadihi yaghfir wa yarham. Itu sering dibaca oleh imam biasanya rakaat doa yang kedua. Ya farijal ham, wahai zat yang memberikan kebahagiaan di balik penderitaan. Wahai zat yang memberikan jalan keluar di balik kesulitan. Kemudian selanjutnya, ya mal ibadihi yaghfir wa yarham, wahai zat yang terhadap hamba-hambanya selalu memberikan rahmat dan ampunan. Baru kemudian kita membalik tangan. Karena memang ada hadis sahih menyebutkan ketika berdoa mohon dihindarkan dari bala bencana, maka sunat untuk membalikkan kedua tangan pada waktu berdoa itu. Itu hadisnya sahih Bapak Ibu. Jadi kalau ya dafi al-bala ya Allah jadi imam, no jangan membalik tangan. Cuma nang kelirunya itu membaca Yasin. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum balajar. Lalu membalik angkat tangan. Itu ibu-ibu, bahkan di kampung biasanya. Kalau ibu-ibu dosen sedikit PGRI kan ada apa kayak itu. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala
jar. Lalu membalik angkat tangan. Wa huwal khallaqul alim. Padahal bala di situ bukan bala bencana, tapi bala itu artinya inggih pun artinya. Nah di situ kelirunya. Jangan aur bala bila bala balik tangan lain. Kita harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah termasuk tadi kalau kita berdoa mohon dihindarkan dari bala, sunat untuk membalikkan kedua tangan. Itu hadis sahih Bapak Ibu. Nah sekarang kita kembali. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah selama kita menegakkan salat 94 kali dalam sehari semalam, bagaimanapun terpuruknya ekonomi rumah tangga kita hari ini, besok Allah akan berikan yang terbaik. Allah akan berikan kelapangan. Bapak Ibu, salat itu kalau kita kerjakan ya ketika lapang, yang namanya hidup kan, yang namanya hidup itu tidak akan pernah lepas daripada lapang, sempit. Kayak itu kalau sedih, bahagia. Kan ada orang nang senang terus hidup. Karena kalau ingin hidup senang terus nanti di surga tempatnya. Sebaliknya tidak ada orang yang sedih terus menerus di dunia ini. Kalau ingin sedih terus menerus nanti di neraka tempatnya. Selama hidup pasti kita akan dilingkari dengan dua persoalan itu. Ibarat roda pedati selalu berputar. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Nanti naik lagi kita ke atas, ke samping, nanti naik lagi kita ke atas. Itulah yang namanya hidup. Kadang kita tertawa, kadang menangis. Kadang bahagia, kadang menderita. Yang itulah yang namanya hidup. Nah sekarang kita kembalikan. Kalau misalnya kita dalam keadaan senang, duit banyak, awak sehat, anak-anak kita sukses berataan, rumah tangga kita, Masya Allah nyaman, tenang hidup kita. Kita dihormati orang, kita disegani orang, kita diidolakan orang mungkin. Di saat kita merasakan seperti itu, lalu kita tekun melakukan salat, berarti salat sebagai tanda syukur. Masya Allah. Jadi laki datang ke rumah, laki datang minta maaf ulun. Ini kisah rumah tangga. Laki datang ke rumah. Datang bini mau uruti laki. Karena bini ini tahu mengerti. Laki ini paling ketujuh diuruti di belakang misalnya. Jadi jar laki, kenapa kamu uruti aku? Anu benar ulun jadi menguruti pian ini, ulun syukur benar. Ulun ini syukur benar. Bisa berdampingan lawan pian. Ini kisah bini nang kada begawi ini kisahnya nih lah. Syukur benar pian mencariakan kami nih. Segala keperluan kami terpenuhi. Sebagai tanda syukur ulun mau uruti pian. Nah itu kira-kira bandingannya sama dengan salat tadi. Berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Banyak sekali kada kehitungan. Lalu kita rajin melakukan salat, berarti salat kita sebagai tanda syukur. Amun aku kada sembahyang, asa kada pantas ya Allah. Karena banyaknya nikmat yang kau berikan. Aku ingin bersyukur lewat salat yang aku kerjakan. Amun ulun kada mau uruti pian, asa kada pantas. Banyak benar nang pian berikan lawan kami, lawan ulun. Atau ada juga orang nang datang, laki datang, jar nang laki, uruti aku. Datang bini mau uruti. Kenapa ikam menjadi mau uruti? Ay pian suruh. Nah sama dengan salat kan? Kenapa kamu melakukan salat? Ujar Allah. Ay pian perintahkan kalau ya Allah kami untuk melakukan salat. Kan seperti itu. Ada orang yang salat karena diperintah. Ada orang yang salat karena ingin bersyukur. Nah lalu ada juga pang laki datang pegawai mau uruti lawan laki. Kenapa garang? Kamu ini mau uruti aku? Anu benar ya banyak Ini galang ulun ini hanya 5 gram. Tambah iyakan pang lagi. Berarti kan beparak lawan laki itu karena ada sesuatu yang ingin dipinta. Sama dengan salat tadi juga. Melakukan salat
karena ingin dapat pahala misalnya. Boleh ternyata. Karena level iman kita ini tidak setinggi level Rabiatul Adawiyah. Kalau Rabiatul Adawiyah kan mengatakan, ya Allah ya Rabbi, bila aku salat karena mengharap pahala, karena mengharap surga, kunci surga itu rapat-rapat, jangan pernah kau masukkan aku ke dalamnya. Ya Allah ya Rabbi, kalau aku salat karena takut nerakamu, buka sekarang juga neraka, lemparkan aku ke dalamnya. Aku salat bukan takut neraka, aku salat bukan karena mengharap surga, tapi aku salat karena cinta kepadamu. Itu kan level Rabiatul Adawiyah. Kalau level kita nih ya, mengharap pahala boleh, takut neraka boleh, tanda syukur boleh. Nah ada satu lagi, laki datang, bini datang mau roti. Napa garang ika mau roti aku? Anu abahnya ulun hendak baparak lawan pian bener seharian kita kada taparak. Artinya salat yang kita kerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Nah jadi Bapak Ibu, yang namanya hidup itu kan pasti itu. Ada pernah kita merasakan nyaman, tenang, hidup kita berkecukupan, awak sehat, dan lain sebagainya. Lalu kita rajin salat, berarti salat sebagai tanda syukur. Nah sekarang yang kedua, yang namanya hidup itu berfluktuasi, kadang senang, kadang sedih. Dalam keadaan susah misalnya, kita sakit, ulun 1,5 bulan yang lalu sempat opname 4 hari. Wajar aja itu wajar. Tahun ini dalam setahun ulun 2 kali opname. Yang awal Januari dulu, dalam 2 tahun tapi awal pertengahan 2020 dengan awal 2021. Pertengahan 2020 sakit pinggang pian. Kada ketulungan sakit pinggangnya, urut kemana-mana. Opname 5 hari di rumah sakit. Ternyata apa? Keluar batu, habis keluar batu nyaman benar, kada ada lagi sakit pinggang. Nah ternyata batu, yang hanyar ini tadi sakit lagi. Dalam keadaan sakit misalnya, termasuk pandemi COVID-19, kita tetap rajin melakukan salat, berarti salat yang kita lakukan dalam bentuk curhat kepada Allah. Kita ingin mengadu kepada Allah tentang persoalan yang kita hadapi. Kalau dalam keadaan senang kita lakukan salat sebagai tanda syukur, kalau dalam keadaan sedih kita lakukan salat sebagai pengaduan kepada Allah. Karena sarana yang paling utama dalam mengadu kepada Allah adalah dalam bentuk salat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, ujar Allah, kalau kalian mengaku beriman kepadaku, lalu kalian mendapatkan berbagai cobaan dalam hidup ini, jangan minta tolong kepada orang lain, kecuali minta tolong kepada Allah dalam bentuk salat dan sabar. Dalam salat Bapak Ibu, ada titik-titik yang luar biasa dalam rangka mengadu kepada Allah. Mohon maaf kalau ini dulu pernah ulun sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu. Hari ini kita ulang karena terkait. Yang pertama misalnya di antara duduk di antara 2 sujud Bapak Ibu. Duduk di antara 2 sujud. Ada doa di situ luar biasa. Allahumma rabbighfirli, kayak itu kan? Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli, ampuni dosaku ya Allah. Makanya ulun sarankan, mohon maaf tanpa bermaksud menggurui, ulun sarankan bacaan salat itu dipahami agar curhat kita tuh betul-betul. Agar bukan sekedar di mulut curhat kita, tapi sampai ke dalam hati. Karena kita mengerti apa yang kita curhatkan kepada Allah. Rabbighfirli, ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, sempurnakan kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Derajat di sisi engkau ya Allah, ataupun derajat di sisi sesama manusia.
Apalagi sambungannya. Warzuqni, limpahkan rizki yang seluas-luasnya kepadaku. Wahdini, tunjuki aku kepada jalan yang benar dan engkau ridai. Yang tidak kalah pentingnya dalam doa duduk antara dua sujud adalah wa'afini, sihatkan badanku. Masya Allah. Artinya dalam salat kita mengadu nih. Ya Allah, ulun kurang sehat badan nih. Wa'afini, sihatkan badanku. Hindarkan kami ya Allah dari berbagai penyakit. Termasuk COVID-19. Kita saat ini berada dalam suasana pandemi COVID-19. Jangan lupa dalam salat sampai kepada kalimat wa'afini, tekan di situ. Wa'afini, sihatkan badanku ya Allah. Hindarkan aku ya Allah dari berbagai penyakit. Baru yang terakhir adalah wa'fu anni, hapuskan segala kesalahanku. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, ketika kita memahami kalimat demi kalimat yang terkandung dalam bacaan salat, maka curhat kita lebih nyambung kepada Allah. Di Tunjung Maya, ulun pernah tinggal Tunjung Maya, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tunjung Maya itu ada sebuah keluarga yang mengasih nama anaknya itu dengan bacaan dalam duduk antara dua sujud. Ini demi Allah ulun sampaikan kada ada. Jadi anak pertama itu ngarannya Puani. Panggilannya Puani, sakalnya Wak Puani, ngarannya bibinian, putri. Anak kedua Vini, kan bagus tuh, Vini, panggilannya Vini. Sakalnya Wak Apini ngarannya. Anak ketiga Dini, dipanggil Dini. Wah Dini ngarannya. Sekalinya apa? Abahnya Warhamni, dipanggil Wawar. Itu tukang kunci di muka Masjid Agung Banjarmasin. Tukang kunci. Wawar, orang negara. Warhamni, sekalinya ngaran Sidin. Jadi ngaran abahnya Warhamni, anak pertama Wa'fu'anni, anak kedua Wa'apini, anak ketiga Wahdini. Pu'ani, Vini, Dini panggilannya. Abahnya Wawar. Kenapa mengasih nama anak dengan bacaan yang terkandung di antara duduk di antara dua sujud? Barangkali ingin mengaplikasikan bacaan salat ke dalam keseharian. Masya Allah, Masya Allah. Supaya bacaan salat itu menyatu dengan keseharian. Dalam keadaan sakit kita, dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung kita, tetap kita menegakkan salat. Kenapa? Dengan salat aku ingin curhat, ingin mengadu kepada Allah. Sekali lagi saya ulangi. Rabbik firli, ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku, wajeburni, sempurnakan ya Allah segala kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, berikan rizki yang halal kepadaku. Wahdini, berikan petunjuk kepadaku. Wa'afini, sehatkan badanku ya Allah. Wa'fu anni, hapuskan segala dosa dan kesalahanku. Itu salah satu saja kita angkat dalam bacaan salat. Belum lagi yang lainnya. Mohon maaf, doa kunut misalnya. Ulun di Masjid Al-Barakah itu kan dulu sempat rutin. Masjid Al-Barakah Kayu Tangi. Dekat Balai Diklat kayak apa itu. Bubuhan dosen kan, dosen Unlam banyak di situ. Kalau tidak salah 2 tahun ulun pernah rutin ceramah kuliah subuh. Sebulan sekali setiap awal bulan. Subuh Ahad. Jadi ulun datang lawan bini ulun. Subuh itu bila paskan giliran ceramah. Kuliah subuh. Ulun selalu dipersilahkan menjadi imam, Pak. Jadi imam. Dan di Masjid Al-Barakah itu mohon maaf, kada berkunut. Karena memang Masjid Al-Barakah itu termasuk Muhammadiyah. Pengelolaannya. Ulun berkunut. Ternyata bulan depan diundang lagi. Sampai ditetapkan rutin setiap awal bulan, hari Ahad awal bulan. 2 tahun kurang lebih. Setiap ulun jadi imam, ulun berkunut. Dan bini ulun di belakang berkunut. Yang lainnya kan ada berkunutnya ajarnya. Karena kan melihat aja kan. Talihat kayak itu, nah bukan melihat, talihat. Nah sekarang Bapak Ibu, kita tidak mengangkat persoalan itu. Kan persoalan itu mulai bahari sudah. Ada yang kunut, ada yang kada, itu persoalan bahari. Sampai sekarang tidak pernah selesai
ketika kita angkat khilafiyahnya. Tapi yang kita angkat adalah bahwa ternyata doa kunut itu mengandung makna yang luar biasa. Coba aja kalau kita pahami. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku seperti engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau berikan petunjuk. Yang pertama. Yang kedua, bacaan kunut apa? Wa'afini fi man afait. Berikan kesehatan kepadaku ya Allah seperti engkau memberikan kesehatan kepada orang-orang yang kau berikan kesehatan. Ayo, luar biasa itu. Dalam doa duduk antara dua sujud kita minta kepada Allah, wa'afini, sihatkan badanku. Dalam kunut kita juga minta kepada Allah. Apa tadi bunyi kunut? Wa'afini fi man afait. Kita minta kepada Allah agar diberikan kesehatan. Seperti Allah memberikan kesehatan kepada orang-orang yang Allah berikan kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait. Lindungi kami ya Allah dari berbagai bencana dalam hidup ini. Seperti engkau memberikan perlindungan kepada orang-orang yang engkau berikan perlindungan. Belum lagi wa barik li fima a'tait dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak bahas satu persatu dalam bacaan kunut. Tapi yang jelas dalam kunut kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan. Termasuk dalam suasana pandemi COVID-19. Ada bentuk curhat kepada Allah dalam salat itu yang berhubungan dengan kesehatan. Cuma Ustadz ajar, sidin rajin berkunut tapi karena juga, nah itu kan lain lagi persoalannya. Jadi ujar Jabar tadi 5M-nya tetap kita laksanakan. Terus hubungan vertikalnya kepada Allah juga tetap kita jalankan. Jadi ada sandaran vertikal. Saya sering menyebutkan itu, sandaran vertikal. Artinya adalah bahwa apapun yang terjadi, Allah tempat kita bergantung. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki, tidak akan pernah terjadi. Ada sandaran vertikal. Ujar orang Bahari, seorang aja kada takutan. Tengah malam kah? Seorang kada takutan. Kenapa? Julak pian kada jadi kada takutan. Seorang ada ganggaman. Ganggaman. Apa itu ganggaman? Oh, sakalnya badik batajak di pinggang. Itu ganggaman. Seorang kada takutan karena ada ganggaman. Nah sekarang ketika kita berdoa kepada Allah, termasuk membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali. Selesai salat maghrib, selesai salat subuh, itu namanya sandaran vertikal, lebih dari ganggaman. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi dan seterusnya 3 kali pagi, 3 kali sore, Nabi mengatakan Allah akan hindarkan dari berbagai bencana termasuk penyakit dalam hidup ini. Ayo, hadis sahih itu. Hadis sahih Nabi menyebutkan, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salasa marratin 3 kali. Selesai salat subuh. Disebutkan bukan selesai salat subuh. Di waktu pagi. Di waktu subuh. Kemudian selesai salat maghrib. Tidak disebutkan selesai salat maghrib. Tapi di waktu sore. Di awal malam. Maka apa? Nabi menyebutkan dia tidak akan pernah tertimpa bencana apapun. Termasuk penyakit. Nah ini yang tadi saya sebutkan sandaran vertikal. Ada keyakinan bahwa Allah akan memelihara kita. Nah ini perlunya curhat kepada Allah, perlunya mengadu kepada Allah. Minta maaf, minta rela ulun. Amun kita kada sembahyang, kira-kira mengadunya itu kayak apa? Bagaimana cara mengadunya? Karena salat itu jukungnya. Salat itu sarananya dalam rangka untuk menghubungkan kita secara vertikal kepada Allah. Nah tapi tentunya horizontalnya juga harus kita pelihara. Horizontalnya yang tadi, nang 5M tadi. Ketemu kawan, kada usah berharagapan. Misalnya nih,
Tinggal begini, apalagi pun kawan bibinian lah. Kalau sabar ragapan, cukup begini aja. Inge. Ayo maklum aja, bah dia sombongnya itu jar. Insya Allah orang maklum aja. Maklum aja musim nak ini. Menjaga 5M tadi. Jadi vertikalnya kita jalankan, doa, termasuk salat. Kemudian horizontalnya juga kita laksanakan. Ritualnya kita gawi, sosialnya juga jangan dilengahkan. Ini kadang-kadang mohon maaf ritualnya kita lakukan, tapi sosialnya lengah. Tahajud tiap malam, puasa sunat tiap hari, tapi kan tujuan menyambati orang. Itu kan luput itu. Nabi mengatakan tidak ada nilai pahalanya tahajud yang dia kerjakan. Tidak ada sedikit pun kebaikan puasa sunat yang dia lakukan. Kenapa? Hiya finnar, nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena ritualnya mantap, tapi gagal dalam membangun hubungan sosialnya. Jadi salatnya harus mantap, sosialnya juga harus mantap. Baik Bapak Ibu, kira-kira cukup sampai di sini dulu apa yang ulun sampaikan. Nah kesimpulannya bahwa ada 94 kali takbir dalam salat sehari semalam. 22 kali 3 tambah 17 tambah 11, 94. Nah ternyata dalam Al-Quran itu terdapat 114 surah. Dari surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Dan ternyata surah yang ke-94 itu adalah surah Al-Insyirah. Yang isinya adalah di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik penderitaan ada kebahagiaan. Di balik penyakit ada kesembuhan. Surah Al-Insyirah. Ternyata 94 kali takbir yang kita lakukan itu ada korelasinya dengan kehidupan kita. Bila kita rajin salat, Allah akan berikan kemudahan di balik kesulitan kehidupan kita. Bagaimanapun terpuruknya kehidupan kita hari ini, besok Allah akan berikan yang terbaik. Tapi sebaliknya, bila kita tidak mau mengangkat takbir 94 kali dalam sehari semalam, dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, termasuk tidak melakukan salat, maka aku akan menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang sempit, yang sulit, yang susah. Dan nanti pada hari kiamat kata Allah akan kami bangkitkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Yang terakhir sebagai kata kunci, ini terserah aja mau dicatat boleh. Kalau Bang Handak juga kena kata-kata kunci. Ya. Jika kita sendiri jangan pernah merasa sepi, ada Allah yang menemani. Jika kita sendiri jangan pernah merasa sepi, ada Allah yang menemani. Jika kita sedih, jangan dipendam di hati, ada Allah tempat berbagi. Jika kita susah, janganlah pilu, ada Allah tempat mengadu. Jika kita putus asa, jika kita menderita, janganlah putus asa, ada Allah tempat meminta. Kemudian, jika kita bahagia, janganlah lupa, ada Allah tempat memuja. Kalau kita gagal 1 kali, kita harus bangkit 7 kali. Ya, bagaimanapun terpuruknya kehidupan kita, selama kita mengukir nama Allah dalam hati kita, menyertakan Allah dalam denyut nadi dan pernapasan kita, melakukan salat dalam sehari semalam, besok Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak cucu zuriat keturunan kita, termasuk penegak salat dalam kehidupan. Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati.
ketika kita membaca doa itu dan diaminkan oleh orang banyak, tentu dimodif kalimatnya menjadi Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Bolehkah memodifikasi Al-Quran? Bukan memodifikasi Al-Quran, tapi kita memodifikasi doa. Kebetulan doa diambil dari Al-Quran. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Haji Iman Hadi yang tadi telah banyak memberikan pesan kepada kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang nanti husnul khotimah. Amin. Berikutnya kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan, kalau misalkan ada pertanyaan. Oh iya kah? Oh, kalau begitu langsung aja mungkin. Okay. Oke, kalau begitu kita langsung saja kita mintakan sekali lagi pada beliau untuk doa, bacakan doa kepada Ustaz kami persilahkan. Makasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min zurriyyatina. Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min zurriyyatina. Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min zurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekali lagi jazakallahu khairan katsira pada Ustaz Iman Hadi dan terima kasih pada seluruh keluarga besar sekalian Iman Muslim yang berhadir pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang benar itu semua datang dari Allah, kalau ada hal yang salah kami baik minta rela dan minta ridha. Akhirnya mari kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga meninggal di kampung. Tadi kan ingat Mama Dahi. Baik, Ibu, semuanya mohon maaf berdahulu. Assalamualaikum. Assalam.